suka tadi ya opening buat kita kan ada tempat yang nggak terpakai, terus kita mau bikin apa ya akhirnya kita kasih semua, masuk aja silakan menu-menu yang bisa kita. Habis ini ya, aku lupa ada kalian, aduh baru mau pulang gua ada lagi. Jadi ya alhamdulillah semuanya pada suka. Katanya ramennya enak, mie gorengnya enak, terus apa lagi tadi ya, ada es campur, es-esan juga enak. Terus aku juga dapat kabar bahagia banget hari ini. Jadi aku tuh ditantang sama Bang Atta, bisa nggak Bun bikin donat yang enak banget gitu, tapi yang nggak, yang jangan yang kekinian, yang FOMO kayak orang-orang, maunya yang biasa aja, yang jadul gitu, tapi yang bahannya bagus supaya karena Amin Alzura juga suka yang mereka bisa makan setiap hari lah gitu. Tadi setelah berkali-kali coba, tadi dia approve, terus tiba-tiba mereka ngomong enggak, tapi ya belum tahu ya ini katanya. Maksudnya, ayo kita coba semangat lagi, Lumiere kita bangun lagi, kita aja sekeluarga, maksudnya gak usah sama orang lain, kita yang benar-benar sekeluarga bikin lagi gitu. Tapi tadi masih kayak bercanda-bercanda gitu, nanti mungkin kita obrolin lagi, tapi cukup membuat aku happy, Mas Anan juga happy, karena mungkin Aurel tuh tadi yang kayak aduh Lumiere sayang banget nih Bun, gimana nih Bun, gini. Jadi doain ya guys, semoga sambil jualan ini, sambil bisa memikirkan untuk bisa buka Lumiere lagi, tapi yang benar-benar ya, tapi ya itu, kalau aku benar-benar fokus di Lumiere lagi, berarti ada beberapa hal yang harus aku kalahkan kan gitu, harus aku undur gitu, dan itu berat juga buat aku. Sebenarnya ini pilihan yang berat, tapi ya aku hanya bisa berdoa sama Allah setiap sholat, tunjukkan jalan yang memang harus aku dahulukan. Adia di take over sama keluarga ya Bun, berarti kerjasamanya sama anak. Insya Allah. Ada berapa menu sih Bun yang mau dihadirkan di sini Bun? Ada Ini ya. masih banyak, ada nasi goreng, ada mie, ada ramen, kayak makanan ada 6, es ada 4, cuma ada 10 sih. Aku Aurel, semua menu aku tuh kalau jualan nggak pernah kayak selalu ya pasti inspirasinya habis makan di mana dulu, kayak mie Thailand, aku maunya yang harus yang kayak aku makan di sini waktu di Thailand gitu. Beda, bukan Pattaya, kita mie Thailand. Terus misalnya kayak Bandung ini kan udah 5 tahun ya, orang kayak ala setiap video pengennya jualan nggak jualan, nah, akhirnya kita jual juga gitu. Kayak gitu sih, jadi ya semuanya bener. Nasi goreng emang bener-bener nasi goreng yang setiap hari dimakan sama kita, nasi goreng rumah gitu. Jadi bener-bener ya dibalik kebahagiaan tadi ada dari abang sama Aurel, tiba-tiba ada lagi kabar emang ini nih mafia tanah ini harus dibasmi ya guys. Nggak komitmennya, makanya aku akhirnya ada meeting sama pengacara untuk melanjutkan kasusnya karena mereka tidak sesuai komitmen, padahal udah sama-sama di depan notaris, udah sama-sama berkomitmen lah ya gitu. Ternyata mereka tidak menggubris, jadi ya kayaknya udah fight aja lah. Ini memicu udah makin stres yang seperti iya, tadi video call kan sama dokter aku ya, karena aku nggak bisa, dia ngomong gini, kamu sibuknya ngalah-ngalahin presiden kayaknya ya, sampai harus zoom gitu ngasih lihat kan kalau kalau aku lagi kayak gatal-gatal gitu, kayak aku lihat di kaki yang luka yang parah kan di kaki itu merah-merah banget, makanya aku pakai ketutup di kaki. Tadi aku pas lihat dokternya, dia harusnya saya lihat langsung, jangan zoom kayak gini gitu. Nggak tahu ya dok, aku bilang enggak sih ya kayak gitulah, tapi alhamdulillah aku nggak mau stres. Makanya aku bilang kan, aku selalu bilang, makanya aku sampai tulis di Instagram kata-kata itu karena banyak yang bilang kayak gara-gara kalian kemarin posting video aku nggak dandan habis olahraga, banyak banget yang komen, ya Allah mukanya bengkak banget, mukanya bengkak banget, ya Allah mukanya kayak habis sedot banget, ya Allah mukanya kayak habis disuntik apalah ya, namanya lagi minum obat, steroid lagi berkepanjangan, pasti ada efeknya. Buat yang nggak tahu ya pasti ngomongnya macem-macem lah.
Kalian sih tega banget. Dari psikiater Kan aku udah bilang. Psikiater kemarin sempat masuk ke psikolog. Oh, lo mas psikiater dong. Aku udah, makanya iya terus banyak yang akhirnya kayak menganggap bahwa psikiater tuh pasti kayak karena gangguan jiwa atau apa nggak gitu loh. Terus kalau ditanya Bun mendekatkan diri aja sama Allah, kalian memangnya juga tahu aku seberapa ya mungkin tidak terlihat gitu ya, tapi aku kalau ke Allah itu adalah hal nomor satu yang udah pasti aku lakukan. Tapi aku juga butuh pengobatan juga gitu, dan pengobatan bukan berarti kita sakit jiwa ya, tapi aku banyak ya yang nggak bisa aku ceritakan. Jadi kayak ada trauma-trauma yang kalau aku lagi stresnya numpuk dia keluar lagi gitu. Autoimun itu juga boleh, kambuh juga betul. Ya itu gatal-gatalnya, jadi semua saling kayak bersinergi gitu. Tapi aku tetap bersyukur, aku tetap afirmasi positif karena aku nggak mau bawa stres. Karena kalau makin kayak ya aduh stres kenapa begini kenapa gitu, hei kata Allah yang di bawah kamu yang menderita lebih banyak gitu. Jadi ya makanya aku nggak mau, pokoknya aku harus tetap happy, aku harus tetap walaupun dia dapat kabar lagi tiba-tiba begini tiba-tiba begitu, ya udahlah, anggap hidup kan hari ini senang besok sedih, hari ini happy besok tiba-tiba kenapa hari ini kita bisa dipuji-puji besok kita bisa dibenci. Jadi ya kalau masih jadi manusia dan masih hidup di dunia rasanya ini akan kita rasakan setiap hari. Lanjut karyawan yang lama balik lagi nggak sih Bun? Karyawan yang lama ikut juga di sini? Semuanya, semua yang dari 2019 tuh seneng kan mereka tadi. Terus banyak banget yang bete gara-gara nggak bisa online kan, belum ada. Jadi kita takutnya kalau sudah pasti nggak bisa di online, tapi kalau ini di online takutnya beda rasa atau apa gitu. Tapi ya jadi kita coba deh. Bun, stres juga nggak sih Bun? Karyawan nggak sih Bun merasa aware masih Ngapain sih kayak gitu dibahas mas? Kayaknya nggak inilah. Bun, stres juga nggak sih sambil tadi ngurusin Azriel juga mungkin lagi persiapan sedikit itu juga bikin stres nggak? Atau nggak? Siap yang nanya selalu dia, soalnya nanya aja langsung sendiri. Kenapa? Itu Bun, Azriel lagi persiapan juga. Iya kemarin kan ke Semarang kan di Sanjit itu kayak budayanya kakaknya Sarah punya. Jadi ada sanjit. Jadi kayak kita harus pakai, bukan harus sih, kita pakai baju kayak congsam. Seru sih. Aku ya kan support namanya, kita udah mau jadi keluarga. Azriel persiapannya udah. Ya Azriel yang stres, Bunda jangan stres dong. Terus stres lagi mikirin, aku mikirin acara kamu mah nggak stres. Ya stresnya pasti ada, tapi bukan karena kamu nikahnya ya, tapi karena pasti perintilan, detail, maunya bagus, maunya apa. Bun, mafia tanah sendiri akan dilaporkan Bun sampai sekarang nggak? Udah, ini mafia tanahnya baik, baik apanya namanya, baik si Pak ininya yang memang si bapak ininya satu sampai kontraktornya semuanya udah deh, karena mereka yang janji-janji manis aja gitu, dan kita udah menunggu terlalu lama. Ya ini kan zolim ya gitu, jadi aku udah nggak bisa lagi lah, aku berjuang udah aku Azriel membatasi. udah laporan sih udah ada, cuma kemarin kan kita tahan karena mereka bilang mau apa namanya ya, Itikat baik, mediasi lagi. mediasi, tapi ya bukan mediasi, tapi ya kita diulur terus kayak nggak dipentingin, jadinya ya udahlah. Polda masih dipermainkan ya Bun ya? Udah Dipermainkan melanjutkan S3 bareng sama mau sana. Azriel. Enggak, dia mau setelah S2 lulus tahun ini dia mau kerja dulu. Mas Anang yang lanjut S3. Kayaknya Mas Anang duluan yang lulus tadi. Kenapa Bun? Kenapa? Hah? Ya karena Mas Anang kan lulus tahun ini. Tahun depan dia udah S3. Iya. Dan kalau aku misalnya tiba-tiba jadi melanjutkan dunia, Kehalang ya. ya nggak, mudah-mudahan aja aku bisa jadi Wonder Woman ya. Bun, ini kan Tapi kayaknya sih aku nggak tahu lah. Bun, ini kan darah pejuang juga ada di darah Bunda nih kan. Mau 17-an Agustus nih Bun, Bunda juga punya darah pejuang seperti apa Betul sih? kan, dari kakek ya. Ya, dari kakak seperti apa sih Bun? Dan nama kakekku alhamdulillah juga, terima kasih buat pemerintah Bengkulu udah dijadikan nama jalan di sana juga. Dan
Apa tadi pertanyaannya? Memiliki darah pejuang. Oh, memiliki darah pejuang. Ya. Pejuang Bun, ya. Wah, bukan hanya memiliki darah pejuang ya, tapi memang sepertinya aku kalau melihat balik ke diri aku, yang aku nggak bisa ceritakan ke kalian sejak aku kecil yang aku ingat sampai aku besar sekarang, kok rasanya jadi aku tuh, ya mungkin banyak juga yang merasakan ini, tapi aku hanya merasa hebat banget aku bisa masih berdiri di sini hari ini untuk tetap kuat. Kakek dulu pejuang apa sih Bun kalau boleh di? Aduh Pak, banyak ya mungkin yang aku nggak bisa ceritakan. Aku kasih bukunya kalau boleh. Tapi dulu juga salah satunya kakekku itu kan pernah jadi dubes zamannya eranya Pak Soekarno di beberapa negara, di Myanmar, di Thailand, di mana-mana. Dan pernah saat Pak Soekarno juga lagi di Bengkulu waktu itu, yaitu sama kakekku, makanya ada fotonya mereka di Bengkulu di museumnya atau di mana gitu. Dijadiin nama jalan, Bunda pas tahu terharu nggak sih? Ya terharu lah, tapi belum bisa balik ke sana lagi karena masih kayak gini. Nanti mudah-mudahan ada waktu. Euforia 17-an mau ngapain Bu? Euforia 17-an. Aduh, aku Euforia 17-an mau jaga warung aja aku. Ya galak lagi, nggak bisa, maksudnya mau lomba, biasa lomba-lomba, tadi karyawanku udah pun kita nggak ada, tapi karyawan Lumiere aja yang berani, nggak berani ngomong begitu. Kalau karyawan YouTube, karyawan yang lain kayak kita nggak ada lomba, nggak ada ini, wah nggak dapat hadiah, nggak ada. Kalau karyawan Lumiere mereka nggak ada yang bisa menjawab, karena bagi mereka kita pasti bekerja pun itu sudah merdeka gitu ya. Jadi kayaknya aku akan, nggak tahu lah, akan jaga. Bun, perihal karyawan tuh kan yang lama tetap ngikut nih. Kamera Bun, gimana sih Bun? Ada nggak sih kayak Apalagi ada yang nanya lagi. Bun terkait itu darah itu, Bunda melihat apa sih yang Bunda jalankan sampai sekarang? Aduh, udah Darah pejuang dalam diri Bunda Ya. yang Bunda terapkan sampai sekarang. Ya pokoknya tetap berjuang, aku tetap berjuang demi apa ya, keluargaku dan karyawanku juga diriku sendiri. Mudah-mudahan aku mampu dan aku yakin aku bisa menjalani. Yang identik Ada bikin diskon-diskon nggak Agustus? Belum tahu Mbak, belum sejauh itu Mbak. Sana kita. Bun, bakalan bikin diskon-diskon ikutin kayak restoran lain nggak? 17-an. Iya, kita akan diskon untuk 17 Agustus. Kita akan diskon 30%. Tadi kan Bun ada syaratnya nggak pasti dengan Mia Bunda, tapi mereka bilang pengen minta di apa namanya, untuk hidangan penutupan pengen lebih banyak gitu katanya. Udah dapat, kita belum berpikiran lagi dalam waktu yang singkat, suruh mikir lagi. Sabar, satu-satu. Ya. Jadi mereka suka semuanya dengan Insya Allah. Bun, itu kakek kandung Bun yang Haji. Iya lah, Satu Kiai darah. Haji Abdullah ya. Bun, ini persiapannya dadakan banget nih, sampai ke bannernya tempelannya pakai selotip. Ya kan ini namanya Lumiere ditutup. Ntar kena pajak lagi. Karena ngebut banget, pengen langsung tayang baru. Dari Lumiere pengen ngebut ganti Bangli. Jadi karyawannya gimana? Ya betul. ada rasa kapok nggak sih Bun? Ini di bisnis F&B ada rasa kapok nggak? Oh enggak ada. Aku suka banget bisnis F&B karena bisnis F&B ku nggak pernah nggak enak, cuma pasti kalau aku nggak tutupnya karena aku nggak jalanin sendiri, totalitas sendiri gitu. Kalau aku rebut jalanin berbeda sendiri mungkin ya, kalau Lumiere nanti aku buka lagi hanya dengan keluarga, dengan Aurel, dengan Abang juga ya, insya Allah bisa ya. Kita nggak pernah tahu ya, namanya usaha ya, kita nggak pernah tahu ya. Kapasitas Oke. berapa sih? Ya, udah ya. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bun.